apa? Terutama saya lihat ada begitu banyak orang muda di tempat ini. Supaya apa? Kita memotivasi diri, memaknai diri. Terutama mengambil sebuah komitmen. Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi saya. Bagaimana lewat penebusannya, lewat grace-nya, lewat kasih karunia-Nya. Setiap kita yang ada di ruangan ini dipilih oleh Tuhan, diangkat menjadi anaknya, diangkat menjadi milik kesayangannya. Dan satu firman Tuhan katakan, setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Makanya malam hari ini kita harus mengambil satu komitmen bahwa kekayaan kasih karunia Tuhan bukan hanya kita selebrasi, lompat-lompat di tempat ini, hadir acara-acara seperti ini. Oke, puji Tuhan. Tetapi malam hari ini kita kembali memaknai, Tuhan, thank you. Aku sangat dicintai, aku sangat dihargai, dan Engkau menerima aku apa adanya. Kenapa saya berani katakan ini? Saya adalah produk dari kekayaan kasih karunia Tuhan. Tadi saya sudah katakan di awal, kalau bukan karena Tuhan Yesus, maka malam hari ini saya nggak berada di tengah-tengah para imam, para suster, ibu bapak, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Sedikit kesaksian masa lalu saya hancur. Sebagai anak muda saya hidup tidak kudus. Saya hidup di dalam dosa yang banyak. Teman-teman boleh pikirkan dosa-dosa yang dilakukan oleh laki-laki, semuanya ada di sini. Tetapi syukur kepada Allah, kekayaan kasih karunia Tuhan, grace on grace, menyelamatkan saya. Di tahun 99, lewat sebuah proses yang sangat menyakitkan, hampir mati. Tetapi saya doa sama Tuhan di dalam segala ketakutan, di dalam segala kekhawatiran. Tuhan, jika Tuhan izinkan saya hidup, saya tidak mati malam hari ini. Karena sedikit kesaksian, malam hari itu saya overdosis. Saya terikat dengan narkoba. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya hidup sekali lagi, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan syukur kepada Allah, Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua. Makanya untuk alasan inilah saya boleh berada di sini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hal kebaikan Tuhan, terutama tentang grace yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bawa kitab suci sama-sama terkasih Tuhan. Berarti saya datang ke tempat yang tepat. Ya, orang Katolik itu hafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, tapi sayangnya bukan di dalam kepala, di luar kepala. Tablet suci ada? Handphone suci ada? Oke, tolong dibuka aplikasi kitab sucinya. Jangan IG story dulu ya, nanti. Efesus 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Efesus 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Yang sudah dapat katakan yuhu. Belum semua. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama Efesus 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2, 3. Sebab kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini jelas katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Dan di situ dikatakan penebusan yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Sahabat-sahabat terkasih Tuhan, kita tahu kasih karunia dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai grace. Tema kita malam hari ini adalah grace on grace. Bagaimana kita memiliki kasih karunia di dalam kekelimpahan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tahukah apa makna kasih karunia yang sesungguhnya? Ini, kasih karunia adalah Allah memberikan kepada saudara dan saya sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Sekali lagi, kasih karunia adalah karya Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang sesungguhnya tidak
tidak layak untuk kita terima. Yaitu apa? Keselamatan. Yaitu apa? Penebusan. Karena setiap kita tahu, kita Roma katakan semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karya terbesar. Makasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya malam hari ini, sehingga kita semua boleh bersyukur dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan untuk segala kebaikan. Dengan segenap hati kami di dalam roh dan kebenaran, kami memuji Engkau, kasih yang terindah, harta yang paling berharga bagi kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu disediakan. Amin. Di doa kami Tuhan, tiada pernah berubah.
sorak-sorai bagi Allah. Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.